wahyu, yaitu surat At-Taubah, dari ayat pertama sampai 40 ayat di awal daripada surat tersebut, yang menjadi poin yang harus disampaikan di saat berkumpulnya orang-orang di musim haji di padang Arafah, agar mereka mendengarkan. Dan di sini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ingin membebaskan kota suci Mekah daripada najis orang musyrik, baik yang berkaitan dengan zat orang tersebut atau ibadah haji yang mereka lakukan yang sudah terkontaminasi dan keluar daripada manasikil hajj Nabi Allah Ibrahim ala manhaj al-Hanafi. Allah Ta'ala menurunkan dari surat At-Taubah tersebut, kemudian memanggil daripada menantu beliau Al-Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah untuk menyusul Sayyidina Abu Bakar dengan membawa lembaran wahyu Allah surat At-Taubah dari awal ayat sampai ke-40, dan Nabi memerintahkan untuk membacakan ayat tersebut ketika mereka sudah berkumpul di padang Arafah, Yaumul Arafah. Adapun poin yang disampaikan Nabi untuk disampaikan pula kepada mereka yang menunaikan ibadah haji daripada bangsa Arab di musim haji tersebut, ada 4 poin. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di dalam riwayat Imam Ali bin Abi Thalib, untuk mengiklankan bahwasannya tidak akan masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang beriman. Ini poin pertama. Tidak masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Beriman yang dimaksudkan seperti yang Allah firmankan di dalam ayat Al-Quran, dan telah kita lalui dari pembahasan tersebut. Bahkan banyak daripada para aulia, daripada ulama-ulama yang di dalam khutbah mereka atau penyampaian ceramah mereka menjelaskan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada orang di antara mereka manusia yang mengatakan, aku beriman kepada Allah dan aku beriman kepada hari akhir, namun Allah menegaskan wa ma hum bimu'minin, tapi mereka sama sekali tidak beriman kepada Allah. Semoga Allah menjaga iman kita, ya, hidup kita dalam keadaan mengucapkan 2 kalimat syahadat, menunjukkan daripada pengucapan tersebut orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat ini beriman kepada Allah, dan semoga Allah menjadikan akhir usia kita membawa apa yang kita ucapkan di masa hidup kita. Nah, Imam Ali mengatakan tidak masuk ke dalam syurga Allah kecuali orang yang beriman. Artinya yang betul-betul beriman, bukan hanya sebatas lisan. Yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, mereka adalah orang-orang munafik yang hanya sebatas lisan mengucapkan kami beriman, namun di belakang Nabi berupaya untuk menghabisi dan membunuh Nabi Muhammad SAW dengan kerjasama antara mereka orang-orang munafikin dengan mereka yang tidak beriman di masa tersebut.
Sehingga sempat di dalam satu misi mereka dari pembahasan yang telah berlalu di tengah-tengah kita membangun Masjid Ad-Dirar. Yang Nabi katakan itu masjidul zalim. Ya, masjidnya orang-orang zalim. Dan Allah Ta'ala mengabadikan kalimat Masjid Ad-Dirar itu di dalam Al-Quran. Kenapa? Bukankah masjid ini suatu bangunan yang mulia di atas bumi Allah? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui tujuan dan niat yang membangun. Jadi bukan bangunannya, walaupun itu masjid, tapi di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masjid tersebut dirontohkan dan dibakar dengan perintah Allah Ta'ala dikarenakan al-maghsud wa niyah. Ya. Ulisal masjidnya, bukan masjidnya, tapi maksud dan niat daripada membangun masjid tersebut. Seperti itu juga dengan kita. Dengan itu menjadi pelajaran dan tolak ukur di dalam setiap kebaikan dan amal-amal ibadah yang kita lakukan, apa yang terlintas dari maksud dan niat kita terhadap amal kebaikan tersebut. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman kana hijratu ilallah wa rasuli, hijratu ilallah wa rasuli." Orang yang betul-betul hijrahnya untuk menuju kepada Allah dan Rasul, untuk mendapatkan Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasul. Seperti yang dikatakan Nabi kepada Sayyidina Umar terhadap sahabat Abdullah Dzul Wijadain, "Dah ya Umar, da'hu ya Umar, innahu muhajirun ilallah wa rasulih." Tinggalkan dia Umar, tidak usah diurus. Walaupun dia mengaji, baca Al-Quran, berzikir sampai suaranya terangkat dengan bacaan Qurannya terdengar semua masjid sampai keluar masjid, dia itu orang yang hijrah betul-betul untuk mendapatkan Allah dan Rasul, maka tidak ada di dalam hatinya riya, wala hasad, wala ujub, atau apapun daripada berbagai macam penyakit ini di dalam hati. Jadi bukan masjidnya, ya, bukan bangunannya, hanya saja maksud dan niatnya. Seperti itulah yang digambarkan Nabi, orang-orang munafik, bahkan Rasul munafik, Ibnu Salul, Abdul bin Ubay bin Salul. Nabi SAW mengatakan, mendekati ajalnya, bukankah aku telah melarangmu, berikan arahan kepadamu ya Abdullah untuk tidak mendengarkan dan mengikuti daripada ajakan orang-orang yang tidak beriman, minal kuffar. Dan di sini menjadi pembahasan para ulama, apakah dia mati dalam keadaan beriman atau sebaliknya. Namun belum ada sharihul ahadits yang mengatakan Abdullah bin Ubay bin Salul mata alal iman, ya, meninggalkan kehidupan dunia ini dalam keadaan membawa iman. Yang menunjukkan dalil daripada itu, ketika Nabi mengeluarkan jenazahnya dari liang kuburnya, lalu Nabi membacakan, mohonkan istighfar dan meniupkan jenazahnya sebelum dikuburkan, turun firman Allah Ta'ala yang Allah katakan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "In tastaghfir lahum aw lam tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirallahu lahum." Mau engkau istighfarkan atau tidak diistighfarkan, kata Allah, sekalipun engkau Muhammad memohonkan istighfar untuk mereka, maksudnya orang-orang munafik, 70 kali, tidak akan Allah terima daripada istighfarnya tersebut. Namun kata Nabi, aku diberikan pilihan untuk orang satu ini dari Allah, mengistighfarkan atau tidak. Min akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sisi kemanusiaan Nabi, ya, beliau tetap memintakan istighfar kepada Allah
Bahkan Nabi mengatakan dalam riwayat, kalau seandainya istighfar yang kupanjatkan di atas 70 baru diterima sama Allah, maka aku akan panjatkan istighfar kepada Allah. Setelah itu Nabi menyolatinya. Selesai sholat, belum lama Nabi menuju ke rumah, pulang. Ada riwayat mengatakan Nabi sudah sampai di rumah, belum lama sampai di rumah. Turun lagi firman Allah Ta'ala, "Wala tusalli ala ahadin mata minhum abadan, wala taqum ala qabrihi." Dilarang sama Allah untuk menyolati orang-orang yang mati di antara mereka orang-orang munafik. Ya, yang di depan dan di belakang Nabi lah, depan dan belakang Nabi lain. Seperti itu juga ya, menjadi sebab Nabi belum mau untuk hijrah, untuk menuju ke kota Mekah menunaikan ibadah haji, karena ada faktor yang menghalangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak masuk ke dalam surga, kata Imam Ali, menyampaikan apa yang dipoinkan oleh Rasul, kecuali orang yang beriman. Dan tidak boleh lagi tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Tidak boleh tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Alasan mereka orang-orang musyrik di masa itu, tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang menunjukkan makna fitrah. Sebagaimana waktu dilahirkan dalam keadaan telanjang dan ketika melakukan ritual at-tawaf, ya, tidak ada kotoran-kotoran dunia yang melengket di tubuh mereka. Tapi itu hanya menjadi sebuah tradisi mereka orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik. Ya. Umpama mereka beriman, tidak akan mereka melakukan hal tersebut kecuali manasik yang disampaikan dan diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Abu Bakar As-Siddiq di tahun ke-9 saat Nabi mengutus Abu Bakar untuk memimpin rombongan dari Madinah, para sahabat menunaikan ibadah haji. Ya. Kalau seandainya mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang, ya, tidak menggunakan pakaian, ya, yang dikelilingi Ka'bah, maka di zaman kita saat ini, walaupun tidak ada yang mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang, di masa kita saat ini banyak orang di luar di jalanan yang telanjang, khususnya kaum wanita, khususnya kaum perempuan. Allah jaga perempuan yang menjadi tanggung jawab kita. Ya, Allah jagakan anak-anak gadis kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu melarang orang untuk tawaf dalam keadaan telanjang daripada orang-orang musyrik. Tapi di zaman kita saat ini tidak ada yang mengelilingi Ka'bah dalam keadaan kecuali menutup aurat. Namun yang disayangkan, di luar dari Masjidil Haram, di luar dari ritual tawaf, banyak daripada umat Rasul yang mengikrarkan dan mengatakan dua kali, mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka berkeliling di jalanan, di pasar dalam keadaan telanjang. La ilaha illallah, sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis sahih, sinfan min ahlin nari lam arahuma. Ada dua golongan, kata Nabi, dan mereka ini termasuk penghuni neraka yang belum pernah aku dapati. Maksudnya belum didapati Rasul di masa beliau. Nabi tidak mendapati ketika Islam itu sudah menyebar dan agama Islam, syariat Islam itu sudah menguat. Nabi diperlihatkan di antara mukjizatnya beliau oleh Allah Ta'ala, ada dua golongan yang belum pernah aku dapati, kata Nabi, di masa beliau masih hidup. Yang dua golongan ini, kata Rasul, min ahlin nar. Mereka ini, dua golongan ini adalah penghuni neraka nanti. Jaga kita daripada gambaran dua golongan ini. Yang pertama, gaumun minhum agwamun yadribunan nas bisiyatin ka'adnabil bagar. Orang-orang dan mereka yang berada di sekelilingnya, komplotan lah kalau gitu. Apa namanya dikatakan, bukan juga komplotan, tapi saling memberikan support, mendukung. Tidak ada efek di dalam hati dan imannya itu mengingkari. Bentuk pengingkaran tidak ada.
Mereka memukul, membabi buta seperti orang memukul sapi dengan cambuk. Di sini para ulama hadis mengartikan maksud dari hadis Rasul itu adalah perbuatan zalim. Perbuatan zalim. Ada orang berbuat zalim dan kita mengetahui, minimal kita memberitahukan kalau perbuatannya itu salah. Jangan kita tahu tapi kita diam. Nah, itu bukankah sudah kita dapat di zaman kita saat ini? Perbuatan zalim banyak, bahkan para ulama, para habaib, para kiai itu ya, diperlakukan zalim di masa kita saat ini. Atau umumnya orang yang ada di sekitaran kita berbuat zalim dan kita tahu tapi kita diam. Nah, ini yang dikhawatirkan masuk ke dalam kategori sabda Rasul tersebut. Yang kedua, nisaun kasiyat, ariyat, ma'ilat, mumilat. Perempuan-perempuan yang telanjang. Mereka telanjang, bukan telanjang seperti gambaran waktu orang-orang musyrik melakukan tawaf dalam keadaan telanjang tidak ada busana. Mereka menggunakan pakaian perempuan itu. Hanya saja cara mereka menggunakan pakaiannya itu sama seperti orang-orang yang tidak mengenakan pakaian. Tidakkah banyak kita dapatkan itu di zaman kita saat ini yang diperlihatkan Allah oleh kepada nabinya di masa tersebut hampir 1500 tahun. Nabi tidak mendapatinya di masa kejayaan Islam, tapi di masa kita saat ini kita banyak mendapatkannya. Orang-orang yang beriman daripada mukminat perempuan keluar dari rumahnya pakai jilbab. Pakai jilbab. Aurat yang di atas ditutup, tapi aurat yang di bawah dibuka. Dia pakai jilbab, tapi bajunya ketat, celananya ketat. Mata kita susah untuk terhindar di mana tempat, karena itu sudah seperti virus sudah. Di mana engkau keluar, engkau akan mendapati. Di daerah alun-alun misalnya, atau di daerah yang memang terbuka untuk riyadhah, olahraga, mau pagi mau sore. Syuf ente kalau ke bandara son. Di dalam kawasan atau di luar kawasan. Bahkan tidak ente bisa dapatkan, engkau akan mendapatkan di sekitaran tempat ibadah. Menjaga kesehatan, kebugaran, boleh, itu memang anjuran. Tapi lihat-lihat lokasi tempat. Kalau tempatnya terbuka, jangan kau pamerkan auratmu. Dia pakai jilbab, tapi pakai baju dan celana olahraga. Ya. Naik sepeda, pakai jilbab, tapi baju dan celananya ada kasiyat, ariyat yang dimaksudkan oleh Rasul di dalam hadis beliau. Dua golongan ini min ahlin nar. Ma'ilat, mumilat. Apa maknanya? Al-Imam Nawawi mengatakan ma'ilat, mumilat. Dia punya pandangan, memberikan pandangan. Laki-laki yang melihatnya terpukau, laki-laki yang melihatnya merasa matanya itu nikmat dengan pandangan apa yang dilihat dari bentuk tubuh perempuan yang dilihatnya. Tapi yang membuat itu adalah si perempuan itu sendiri. Sebabnya adalah dirinya. Awal maksiat yang terjadi adalah mata. Dan mata ini, pandangan mata ini, panah iblis yang beracun. Al-marjum. Kalau orang bisa menjaga, kata Rasulullah SAW, pandangan matanya, dia akan diberikan oleh Allah halawatul adzikir. Manisnya berzikir. Halawatul ibadah.
Manisnya saat beribadah, nikmat dia beribadah kalau dia bisa menjaga pandangan mata, baik dari laki-laki ataupun dari perempuan. Datang Abdullah bin Maktum kepada Nabi saat itu di rumah Rasul ada istri beliau, disuruh Nabi masuk. Ya Rasulullah, kan dia buta, kata istri Nabi. Dia buta, kata Nabi, tapi kalian yang melihat. Kalian punya mata. Masuklah kalian juga. Artinya dijaga betul sama Nabi. Lihat bagaimana Nabi memberikan tarbiyah. Ya. Masuk, jangan sampai kalian melihat, dia tidak melihat kalian, wahai istriku, tapi kalian melihat dia. Nabi pengen mengangkat kedudukan istri-istri keluarganya, derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala dengan menjaga daripada keluarga beliau terhadap maksiat. Itu mesti ada pada diri kita. Dia punya istri keluar auratnya terbuka. Maksudnya terbuka apa? Walaupun menggunakan pakaian tapi membentuk daripada auratnya, badannya. Laki-laki yang melihat jililitan matanya. Ada bahkan sengaja wanita yang memamerkan bentuk tubuhnya. Dan yang lebih anehnya lagi, rambutnya itu aurat ditutup. Ya. Aurat kepala itu ditutupnya rambutnya, tapi badannya diperlihatkan. Ya, dadanya ditonjolkan. Ya. Bagian pinggang ke bawah udah ketat-ketat. Tidak bisa kita mau menafikan itu. Tidak bisa ente mau menghilangkan. Itu tidak bisa. Memang kita melihat di mana-mana kita melihat. Kita semua menyaksikannya. Dengan apa yang poin yang disampaikan oleh Rasul, tidak ada orang yang tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang, baru Nabi menunaikan ibadah haji. Tapi yang membuat sedih Nabi, orang-orang yang setelahnya, mereka yang beriman kepada Allah dan Nabi, mereka malah telanjang di depan umum. Ya, mereka telanjang di pasar. Mungkin tidak terdengar sama orang-orang yang ada di sekitar ini atau kalian yang mendengarkan apa yang disampaikan melalui daripada sabda Nabi SAW. Mulailah dari diri kalian. Mulai dari diri kita untuk memperbaiki diri kita. Kalau sudah kita memaksimalkan diri untuk memperbaiki, maka insya Allah barokahnya kepada orang di sekitar kita. Mereka yang di sana tidak tahu, yang jauh dari kita, mereka tidak mendengarkan sampainya hadis dan Al-Quran yang kita sampaikan. Tapi kalian yang mendengarkan, jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Masukkan kuping kanan, tapi lekatkan di dalam hati. Renungi, resapi, ya Allah, apa yang disampaikan Nabiku Muhammad itu ternyata ada pada diriku. Sampai kapan? Sampai kapan aku pertahankan hal-hal yang seperti ini? Nabi mengatakan 2 golongan ini penduduk neraka, bakal masuk neraka, tapi ku pertahankan. Ya. Tidak adarkah rasa takut lagi kita sama janji dan azab Allah Ta'ala? Orang kalau seandainya sudah merasakan, mereka yang merasakan sebentar aja cipratan dahsyatnya azab neraka itu, ya, masukkan sedikit aja dari jarinya ke neraka, maka dia lupa akan kenikmatan yang dia dapatkan dan dia rasakan di dunia. Begitu juga orang yang sedikit aja jarinya masuk ke surga, belum badannya utuh, sedikit aja jarinya itu mungkin 1/4 masuk ke dalam surga. Dia akan lupa capek dan susahnya hidup di dunia. Capek dia menahan sabar untuk mengekang hawa nafsu itu, tidak ingat lagi sudah, karena baru separuh dimasukin Allah ke dalam surga. Apalagi semua anggota tubuhnya masuk ke dalam surga. Allah jadikan kita min ahlil jannah insyaallah. Dan dijauhkan kita, keluarga kita, jadi orang-orang yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala min ahlin nar wal iyadu billah. Ya, jaga kita punya istri, anak-anak perempuan kita, dari sisi busananya perhatikan. Ya. Masyayikh kita mengatakan, tegas kalian untuk istri dan anakmu itu adalah perkara yang harus. Kalau dengan cara yang baik, sekali 2 kali belum bisa kalian ditaati, maka harus ambil dengan cara yang tegas. Kalau tidak seperti itu, maka mereka akan menyeretmu nanti ke jurang kehancuran, ya, malapetaka yang tidak berkehabisan.
Perempuan yang telanjang, tidak menggunakan pakaian tapi dihukumi telanjang, dikatakan dia telanjang, membuat pandangan orang-orang yang punya mata dari lain jenis terpukau melihat keindahan tubuhnya. Ya. Ini dua golongan kata Nabi, la yajiduna raihatul jannah. Raihatul jannah. Mereka dua golongan ini kata Nabi, orang yang suka berbuat zalim dengan saudaranya yang lain dan perempuan yang telanjang yang membuat laki-laki jililitan matanya memandang tubuhnya, auratnya. Kedua golongan kata Nabi ini ya, tidak akan jangankan masuk surga, kedapatan bau surga aja nggak diizin sama Allah. Mencium wangi surga itu kata Rasul ya, masafat khamsami'at am, 500 tahun perjalanan ya, ke pintu surga itu masih 500 tahun lagi perjalanannya, tapi baunya sudah bisa kecium. Dan 500 tahun di yaumil qiyamah ya, satu hari di sana seperti 1000 tahun kehidupan dunia kalau 500 tahun. Dan itu sudah bisa orang-orang min ahli jannah, calon yang masuk surga, penghuni surga, bisa mereka mencium bau surga itu, wangi dan harumnya surga itu udah kecium, tapi pintu surganya masih 500 tahun lagi baru sampai. Tidak terkecuali dua golongan ini. Dia tidak diizinkan sama Allah mencium bau surga yang masih 500 tahun lagi perjalanan untuk sampai ke surga, tidak diizinkan sama Allah, apalagi mau masuk ke dalam surga. Kayak dikatakan Rasul sinfan min ahlin nar. Dua golongan penghuni neraka kata Nabi. Jadi tidak ada gambaran untuk masuk jauh betul, mencium aja dalam perjalanan 500 tahun nggak diizinkan oleh Allah. Nah, itu poin yang kedua. Nabi mengatakan tidak boleh ada yang tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Yang ketiga, man kana bainahu baina Rasul sallallahu alaihi wasallam ahdun, di antara mereka yang memiliki ikatan perjanjian dengan Nabi, fa in ajalahu aw muddatu arba'at ashhur, dikasih senggang waktu, dikasih kelonggaran selama 4 bulan. Seperti itu juga yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an. 4 bulan dikasih kelonggaran sama Allah. Fasihuna fil ard, kemanapun dia mau berjalan, mau ke arah kemana di atas bumi Allah terserah. Yang penting kalau udah lewat masanya 4 bulan masih berada di hududul Mekah, boleh dibunuh, boleh diperangi. Itu perintah Allah, dan itu hak tunggal Allah, nggak ada yang bisa mengubahnya. Karena Allah pengen membersihkan daripada kota suci Mekah, ya, hududul Mekah, daripada najis-najis orang yang musyrik atau ritual ibadah orang-orang yang musyrik. Dan yang keempat, wala yahajj hadzal bait ba'da amina hadza musyrik. Setelah tahun ini tidak ada lagi orang musyrik boleh haji. Itu tahun ke-9 terakhir orang musyrik haji. Setelah pengumuman ini diumumkan, tidak boleh lagi ada yang menunaikan ibadah haji di tahun ke-10. Makanya Rasul yang menunaikan dan langsung memimpin ibadah haji, dan itu haji dinamakan Hajjatul Wada, haji perpisahan Rasul. Karena masuk di awal tahun ke-11 Rasul SAW sakit, dan dengan sakit itulah wafat beliau, ajal beliau sampai. Ini poin kata Sayyidina Ali waktu disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar di Arafah, kemudian pindah beranjak ke Madinah setelah melontar jumroh dalam keadaan capek, setelah memotong unta dan binatang ternak dihadiahkan untuk kota suci Mekah. Dalam keadaan capek, Imam Ali melihat apa yang disampaikan dari poin-poin tersebut belum maksimal, sehingga beliau menyampaikan Imam Ali itu sampai dari kemah ke kemah. Ya, dari rumah ke rumah, dari kemah ke kemah itu dimasukin, baik itu per individu ataupun per kelompok. Abu Hurairah menanyakan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, ya Ali, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang kau sampaikan dari wasiat Nabi? 4 poin kata Nabi, disebutkan 4 poin yang sudah kita utarakan tadi. Maka mereka sigap membantu Imam Ali bin Abi Thalib, semangat menyampaikan daripada wasiat Nabi, dari rumah ke rumah, dari kemah ke kemah, dari orang ke orang, dari kelompok ke kelompok, dari kabilah suku ke suku.
Berhari-hari mereka habiskan cuma untuk menyampaikan 4 poin ini. Fakuntu unadi hatta sahala sauti, kata beliau. Sampai suara kami ini serak habis. Cuma nyampaikan 4 amanat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini ada makna ta'awun ala birri wat taqwa. Adanya di sini makna saling menolong satu sama lain dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Kalian ashabul khidmah ta'awun, saya sudah mengatakan sering kali ta'awun al khidmati Rasul, ta'awun ala syariatin Nabi. Ya, saling membantu satu sama lain. Ashabul matbahnya yang bagian masak, ta'awun. Ya. Pahami makna khidmat dan ta'awun, saling bantu. Misalnya besok malam di mana, tanyakan sama sahibul bait yang buka rumah apa yang bisa kita bantu. Ada yang kurang enggak? Saling ta'awun. Kenapa? Karena itu sudah ada contoh itu di masa para sahabat ketika mereka mengetahui makna amanat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan untuk mereka. Dan dakwah kita saat ini, Maulid Arba'in ini adalah amanat dari Nabi Muhammad untuk kita bisa menyampaikannya dari rumah ke rumah. Amanat dari Nabi Muhammad untuk Nabi kita Muhammad, kita hadiahkan pahalanya untuk Nabi Muhammad. Maka orang yang memahami makna ini mereka akan ringan di dalam melakukan. Walaupun yang kalian pikul itu bukan sebatas salon dan lain sebagainya, gunung akan terasa ringan kalau kalian melakukan dan memegang menjalankan amanat dakwah Nabi dengan Maulid Arba'in ini perantara dan pintunya itu ada Nabi Muhammad di dalam hati kita. Pahami, karena di sini ada makna ta'awun. Tadinya Imam Ali sendiri dibantu oleh Abu Hurairah dan beberapa sahabat yang lain, di antara Mu'adz bin Jabal juga ikut membantu sampai suara mereka itu habis. Serak habis untuk menyampaikan 4 poin ini, baru mereka kembali ke kota Madinah. Dan berjalan 1 tahun sebelum Hajjatul Wada, daripada Amul Wufud, tahun perjanjian, banyak orang-orang yang mengikrarkan keislaman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini akan kita tafsilkan sedikit demi sedikit, ya, beberapa orang-orang yang mendatangi dan apa kejadian yang didapatkan oleh Nabi SAW dan bagaimana sikap Nabi SAW kepada mereka orang-orang yang datang untuk mengikrarkan keislaman mereka kepada Rasulullah SAW. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita, mengangkat derajat kita, memuliakan kita, menambah mahabbah kita, menguatkan kerinduan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjaga istri dan anak-anak perempuan kita, keluarga kita daripada aurat yang terbuka, dan dijauhkan kita, dihapus jika itu sudah menjadi ketetapan Allah, dihapus insya Allah barakah dari Sayyidina wa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketetapan yang tidak baik untuk kita. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita mintakan sama Habib 1-2 kalimat, 1 kalimat. Hatta galil kamil ma balaghna walau ayat. Bismillah. Masya Allah. Tapi ikhwan sudah ngantuk semua. Jadi voting aja, antum pengen dapat nasihat dari beliau atau tutup majelisnya? Alhamdulillah. Nah, kata Habib terus lemes nih ngomongnya kalian. Mau lanjut atau bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammad. Ada mahabbah insyaallah Sayyidi. Insyaallah mahabbah. Mudah-mudahan kita dapat berkah alaihi. Falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menggarisbawahi dari apa yang beliau sampaikan. Masya Allah, semacam perkumpulan Arba'in. Kita keliling setiap malamnya, nambah daripada mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga kita menimba daripada ilmu-ilmu yang disampaikan oleh kita, termasuk daripada amal yang paling afdal di dalam kehidupan dunia ini. Karena Rasulullah SAW, beliau sabda dalam suatu hadisnya, siapa yang tidaklah terbit matahari suatu hari tidak bertambah ilmu kepadaku, la burika li fi tulu'i syams dzalikal yaum, maka tidak berkahlah
terbitnya matahari di hari itu bagiku. Ini Sayyidul Mursalin, pemimpin para rasul, yang ilmunya itu sudah sangat luas. Kalau ditimbang ilmunya para nabi-nabi semuanya, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, satu timbangan, sedangkan Nabi Muhammad di timbangan satunya, lara jahat, maka akan lebih berat timbangan ilmu Nabi Muhammad SAW dibanding ilmunya seluruh para nabi-nabi dan para rasul. Ini masih mengatakan kalau seandainya matahari terbit di hari itu tidak bertambah ilmu padaku, maka tidak ada berkah tidak ada berkah terlewatkan hari tersebut kepadaku. Maka kita alhamdulillah termasuk golongan orang-orang yang istiqomah di dalam acara Arba'in ini, maka setiap harinya kita mendapatkan ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersanad, ilmu yang bersanad yang disampaikan oleh Muhammad Arsyad tadi. Jangan sembarang kita nyari ilmu, jangan sembarang kita menghadiri pengajian guru sapa, harus kita teliti karena ilmu itu punya sanad, punya sambungan rantai. Mata rantai yang paling terakhir adalah junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ada satu cerita disebutkan di kota Hadramaut. Di situ ada desa namanya Hajren. Orang tua ini buta, setiap satu pekan sekali itu digandeng oleh cucunya perempuan yang masih kecil ke pengajian dari Hajren ke Budoh. Hajren ini satu desa, namanya satu desa Hajren, ya Budoh satu desa lagi. Ya, yang mana mungkin bisa 2 desa, 3 desa itu, kelurahan. Nah, ini untuk apa? Untuk menuntut ilmu di daerah itu. Buta lagi dia, tidak punya pandangan, tidak punya mata untuk melihat, dituntun oleh cucunya perempuan yang masih kecil saat itu setiap seminggu 2 kali. Dan di dalam majelis, orang yang buta tadi itu duduk, di sampingnya ada anaknya, cucunya perempuan. Kalau dapat ilmu yang baru dia ketahui, baru dia dengar, langsung disuruh oleh kakek tadi itu mencatat. Cucunya disuruh mencatat. Baik cucuku, catat ini permasalahan fikih atau permasalahan apa, tentang sejarah atau tentang apapun yang baru didengar oleh si kakek tadi. Jadi ada faedah baru, itu langsung dicatat. Si kakek tadi ini suatu hari pergi dari desa Hajren ke Budoh. Di tengah-tengah perjalanan kebelet pipis, buang air kecil. Di tengah perjalanan tadi katanya si kakek, saya sunnah untuk menghindarkan dari pandangan orang, dicarikan jarak jauh dari jalan, ya, bukan di pinggir jalan langsung buka celana langsung di bawahnya pohon asem atau pohon apa langsung buang air, ya, tidak, tapi apa, cari tempat yang jauh. Lalu setelah duduk, cucu tadi mengatakan, wahai kakek, jangan buang air dulu, ini tanahnya itu keras. Saya pernah mendengar di pengajian yang kita setiap seminggu 2 kali ini menghadiri, itu saya pernah mendengarkan disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau mau buang air di tempat yang keras, di tanah yang keras, itu dideplok dulu, dihaluskan, ya, jangan sampai nanti itu buang air kecil di tempat yang keras tadi membalikkan atau mengembalikan najis tadi itu kepada badannya atau pakaian. Oh begitu, nak. Iya, saya pernah mendengar itu dari guru di pengajian. Setelah buang air selesai, istinja selesai, si kakek tadi mengatakan, wahai cucu,
Mari kita pulang ke rumah. Tuh, kakek, ini kita pengajian ini. Ini kita ke pengajian. Kebiasaan si kakek ini setiap kali hadir pengajian seminggu 2 kali tadi itu ada satu permasalahan yang baru sudah ditulis langsung bulik. Ini jangan ditiru di sini ya. Nah, tengah-tengah ulun dapat pemahaman ilmu yang baru, ada ilmu yang baru yang sudah ditulis terus pulang jam 28 tadi. Ya, ada masalah yang baru, ini kakek tadi itu kebiasaannya begitu. Cukup satu masalah dipahami oleh si kakek tadi di dalam satu majelis, disuruh mencatat, langsung saat itu juga pulang. Di waktu perjalanan pulang 1 jam 2 jam nyampe ke rumahnya, itu tadi permasalahan dihafalkan. Ulang-ulang sampai seperti Fatihah. Coba Anda bayangkan, 1 minggunya 2 kali dapat ilmu baru, dihafalkan kira-kira setahun berapa? Sudah 700-an ilmu yang dia pahami. Kalau berjalan 10 tahun, pean 1 minggunya 2 ilmu, dihafalkan seperti suratul Fatihah, sudah jadi ulama besar. Sudah jadi ulama besar. 10 tahun, 1 tahun aja sudah 700 masalah ilmu yang dihafalkan dengan seperti suratul Fatihah. Hafalan kuat. Ya. Gimana kalau 10 tahun? 7.000 masalah ilmu. Alamah ulama besar ya. Dari hanya menghadiri pengajian, bukan mondok ini. Bukan nyantri, ya, tapi hadir pengajian. Tapi 1 kali hadir pengajian, ilmu 1 yang baru dipahami, langsung dihafalkan. Seperti si kakek ini, semangatnya luar biasa. Katanya waktu setelah pipis tadi itu, setelah buang hajat, pulang wahai anakku. Loh, kenapa? Kakek, saya sudah dapat masalah di tengah jalan. Belum nyampe pengajian, di tengah jalan dapat masalah yang baru. Dapat ilmu yang baru, sudah cukup. Saya dapat ilmu dari kamu, wahai cucu. Saya dapat ilmu dari wahai cucu. Sudah pulang sekarang. Diapalkan itu masalah sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh kakek sampai ke rumahnya. Maka marilah kita tiru si kakek yang semangat, yang buta tadi itu. Kita hadir dengan meniatkan pada diri kita ingin menimba ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita menjadi orang yang menyenangkan hatinya Nabi Muhammad. Satu lagi saya selesaikan, Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi. Dia pernah menyampaikan Sahibul Maulid Simtud Durar. Dia pernah menyampaikan apa? Radhiyallahu ta'ala an, ma ra'aitu syabakah fi istiyadi ilmu ladunni misal dakwah ilallah. Tidak ada satu jaring, satu pancingan, dan pancingan ikan ini, pancingan ilmu laduni. Tidak ada satu jaring ilmu laduni yang lebih luas, yang lebih cepat untuk menjaring ilmu-ilmu laduni dari Allah SWT seperti orang berdakwah kepada Allah SWT, mengajak manusia ke jalan Allah SWT. Yang disampaikan oleh Habib Syarif bin Syihab tadi itu tentang menutup aurat daripada perempuan kita, daripada anak putri kita, istri kita. Itu adalah sesuatu ilmu yang mana diajarkan kepada kita, disampaikan kepada kita demi untuk kita ini menjadi orang yang mulia di dunia dan akhirat, menjadi orang yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Maka penyampaian-penyampaian semacam ini dan juga orang-orang yang mendengarkan penyampaian tersebut termasuk dakwah ilallah. Orang yang sama-sama bareng-bareng diajak untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah tempat-tempat mencari ilmu-ilmu zahir dan ilmu-ilmu batin, yaitu ilmu ladun. Orang dapat ilmu laduni harus mencari ilmu zahir dulu. Ya, jangan salah kelas. SMA belum nyampe SMA sudah fakultas, tidak bisa. Harus apa? Belajar ilmu zahir dulu, baru insya Allah mendapatkan ilmu. Allah yuwaffiqna wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda, wa anna Allah yaftah alaina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa min ta'wil wa ihdina ila sawa'is sabil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
يا رب يا كريم يا حي يا قيوم يا من بنا رحيم وفضله عميم يا سامع الدعاء ورافع السماء يا ذا العطا الهتاني والجود والإحسان أصلح لنا سريرا ونور البصيرا وأصلح القلوب واغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وأعطنا المحبوب وأكشف الكروب وأكفنا المرهوب أحسن كما أحسنت واستر كما سترت وزد كما قد زدت وجد كما قد جئت أتمم بما أنعمت وما به مننت واحفظ لما أكرمت به وما عرفت واختم لنا بالحسنى يا ربي واعف عنا فإننا ظلمنا أنفسنا وخنا نقول بلساني ما ليس في الجنان ونظهر الإحسان ونخفي البهتان نأمر بما لا نعمل ونأتي ما لا نجهل إحساننا مساوي وصدقنا دعاوي نرائي الخلائق وللورى ننافيك يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا
وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صول بالمصطفى الرسول نهضى بكل صول بالمصطفى الرسول نهضى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طس صحبي والحمد لله في البر والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكنا وفك أهلنا وكربات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون وكد عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تكشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه الناش شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابه القرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان الأمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان. من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا كريم الإحسان كم لك علي من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.